Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beribadah, mari kita dengarkan pokok-pokok warta kita satu pekan yang lalu dan satu pekan ke depan. Pokok-pokok warta Minggu 15 Agustus 2015. Kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Purwakarta mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing, memperhatikan perkembangan terkait penyebaran virus COVID-19 dan mempertimbangkan himbauan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan memutus rantai potensi penyebaran virus COVID-19. Maka dengan rendah hati, mari kita mentaati himbauan tersebut dengan tetap beribadah di rumah masing-masing sampai Minggu 22 Agustus 2021. Tentu sambil mempertimbangkan situasi yang terjadi. Tata ibadah Minggu dan warta jemaat dalam bentuk cetak maupun audiovisual visual akan dikirimkan melalui informasi media sosial melalui pengurus sektor masing-masing. Pokok warta yang kedua, kebaktian Minggu 15 Agustus 2021 dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Suhana SSI. Pokok warta yang ketiga, ibadah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan pelaksanaan upacara akan dilaksanakan pada Selasa 17 Agustus 2021 pukul 9 WIB dan dilakukan secara daring atau online. Pelayan firman pada ibadah tersebut adalah Bapak Pendeta T. Adama Sihite, MTH. Pokok warta yang keempat, kebaktian tengah minggu akan tetap kita laksanakan pada hari Rabu 25 Agustus 2021, dilaksanakan masih secara daring atau online melalui link Zoom GKP. Kita mulai ibadah pukul 18.00. Sementara link Zoom-nya akan diinformasikan di grup media sosial pengurus sektor atau penatua atau juga di sektor Jatiluhur. Pokok warta yang kelima, pelayanan sakramen baptisan anak dan baptisan dewasa dan sidi. Pelayanan sakramen baptisan anak, baptisan dewasa dan sidi masih kita tunda sampai situasi memungkinkan demi mencegah penyebaran virus sebagaimana anjuran pemerintah. Kami mohon Ibu Bapak yang sudah mendaftarkan anaknya, putra-putrinya atau juga orang tua yang sidi atau juga anak-anak kami akan sidi untuk bisa memaklumi dan tetap menjaga kesehatan. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah Saudari Dina Elisabethia, anak dari Bapak Markus Sutiono dan Ibu Sartinah dengan Saudara Ivan Fikri Agustian, anak dari Bapak Pintor Hamonangan dan Ibu Irma Sulistiana pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 9 WIB di GKP Purwakarta. Mohon doa jemaat sekalian. Pemberkatan nikah dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Suhana SSI dan persiapan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 17 WIB di konsistori. Menjadi perhatian keluarga dan jemaat untuk agenda ini. Akan dilakukan pembangunan gedung pelayanan GKP Purwakarta secara swadaya dan dimulai pada Minggu 15 Agustus 2021. Pada tahap pertama dilakukan pekerjaan galian atau pondasi dan boplang dan pekerjaan pembesian. Mohon dukungan dan doa dari jemaat sekalian. Pokok warta yang terakhir, penyerahan persembahan syukur, persepuluhan dan komitmen persembahan lain dapat dilakukan dengan transfer melalui nomor rekening yang tertera di bagian awal warta jemaat ini atau dapat menyerahkannya secara langsung kepada majelis jemaat yang hadir pada hari Minggu pukul 8.00 sampai dengan 11.30 WIB di gereja. Demikian pokok-pokok warta untuk kita pada pekan ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersiap untuk menghadap Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya.
Kami undang ibu bapak yang ada di pos kebaktian Jatiluhur atau juga yang ada di Purwakarta atau juga yang ada di gedung gereja bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita puji nama Tuhan dari KJ 1, haleluya, pujilah. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berada di rumah ataupun di gereja, mari kita bersama-sama tahbiskan kebaktian pada minggu hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam kebaktian di minggu hari ini disaksikan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 126, bait pertama dan yang ketiga. Layaklah Dia terima kuasa
dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang mendekat pada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mengakui segala dosa-dosa kita yang akan kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami menurut kasih setiamu, bersihkanlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari segala dosa kami. Palingkanlah wajahmu dari dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala kesalahan kami. Ciptakanlah kami murni bagi kami ya Allah. Baharuilah batin kami dengan semangat yang suci. Gembirakanlah hati kami dengan menyampaikan keselamatan-Mu, dan jadikanlah hati kami rela untuk menuruti kehendak-Mu yang suci. Amin. Mari kita lanjutkan pengakuan dosa dengan nyanyian PKJ 154. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan
saudara-saudaraku, sidang jemaat yang berbahagia, kita percaya dan yakin bahwa pengakuan dan penyesalan yang kita naikkan dengan tulus kepada Tuhan, maka Allah akan menyambut dan mendengarkan pengakuan kita itu. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Tuhan menyampaikan kepada kita, dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Anugerah pengampunan itu berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan sambut anugerah pengampunan yang telah diberitakan kepada kita dengan kita nyatakan syukur dan penyerahan diri kita ke dalam hidup baru. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, mari kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 2. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, ataupun Bapak Ibu yang bersama-sama terlibat dalam karya pelayanan dari gereja, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Lantunan tembang syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, sebab 1 pekan lamanya kasih dan penyertaan-Mu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kami. Bahana sukacita kami dendangkan bagi-Mu ya Tuhan, ketika bukan hanya penyertaan menjadi bagian yang Tuhan anugerahkan, tetapi juga berkat-berkat dan berbagai kelengkapan kebutuhan hidup kami Tuhan telah hadirkan dan Tuhan telah berikan. Terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan yang hadir dan nyata bagi kami semua. Tak terkecuali di hari Ahad ini, kami bersama-sama dapat kembali mengikuti bakti sebagai orang yang percaya kepadamu, sekalipun kami melakukannya dari rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga yang kami kasihi. Kami tetap percaya bahwa ini juga adalah bukti dari kerinduan kami untuk tetap terus terpaut kepada Tuhan, untuk tetap memelihara relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa, berkatilah bakti yang kami lakukan, berkatilah arak-arakan yang sedang berlangsung dan akan terus kami ikuti sampai akhir nanti. Terlebih pemberitaan firman yang sesaat lagi akan disampaikan kepada kami. Kami memohon kepadamu, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami dan bukalah telinga kami ya Tuhan, supaya kami mengarahkan semua organ dan indera kami hanya pada berita kebenaran yang akan disampaikan, sehingga kami dapat terpelihara dalam hidup iman kami,
terpelihara dalam relasi yang baik dan utuh dengan Tuhan. Sebab kami yakin melalui kebenaran firman-Mu ada kekuatan, ada pengajaran, ada nasihat dan didikan bagi kami semua. Berkatilah juga hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakannya kepada kami. Tutup bungkus dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikannya kepada kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakini sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon, bersabdalah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Injil Yohanes. Dalam kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita akan membaca mulai ayat 52 sampai dengan ayat 59. Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 hingga ayat 59. Saya akan membacakan bagian ini secara utuh untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sabda Tuhan berkata, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, kita mengenal dua kata yang rasanya familiar dengan kita, tidak asing dengan kita. Dekat dan lekat. Kalau saya tanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa bedanya dekat dan apa bedanya lekat? Dekat dan lekat hanya beda satu huruf. Dekat ada jarak, lekat lengket. Dekat itu betul bisa saja ada jarak, lekat itu nempel, kira-kira gitu ya Pak Parlin. Kalau itu kemudian dimaknai dalam perjalanan hidup kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mendekat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi bukan berarti saya akan nempel dengan Bapak, Ibu, benar tidak? Benar ya? Tapi ketika saya melekat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bisa jadi saya adalah orang yang tinggal bersama mungkin satu rumah dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
Nah, dua kata itu Bapak Ibu dan saudara-saudara tergambar dari bagian yang kita baca saat ini. Kalau kita memperhatikan secara utuh kesaksian Injil Yohanes pasal 6 Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada orang-orang yang ketika mereka mendengar berita tentang pekerjaan Yesus, tentang karya Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan di tengah kehidupan orang lain, mereka yang tidak mengenal pun berusaha untuk dekat dengan Yesus. Berusaha untuk ikut Yesus dan mendekat sampai kemudian kalau kita melihat cerita dari pasal 5 sampai ke pasal 6, dari tepi danau Tiberias sampai kemudian ke Kapernaum, itu mereka ikut terus Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena mereka ingin mendekat pada Yesus. Supaya apa yang Yesus sampaikan sebagai bentuk pengajaran menjadi bagian yang bisa diterima setiap waktu, setiap saat oleh mereka. Sehingga mereka berusaha untuk terus dekat. Mereka tidak menghiraukan soal jarak. Mereka tidak memperhitungkan lagi soal kebutuhan lapar atau tidak makan minum, itu tidak lagi menjadi bagian yang diperhitungkan. Karena keinginannya untuk dekat dengan Yesus, untuk menerima dan mendengarkan pengajaran dari Yesus, orang rela berusaha jarak jauh sekalipun ditempuh supaya bisa dekat dengan Yesus. Supaya bisa mendengarkan dan menyaksikan Yesus mengajar, termasuk juga ketika Yesus melakukan berbagai mujizat di tengah kehidupan mereka. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, itu belum cukup kata Yesus. Orang yang datang berbondong-bondong dari jauh, dari berbagai kota, dari berbagai tempat, yang menempuh jarak bahkan tidak lagi menghiraukan soal makan minum mereka, untuk mendengarkan Yesus mengajar, bagi Yesus itu baik. Bagi Yesus itu diapresiasi, tapi itu belum cukup Bapak Ibu Saudara-saudara. Belum cukup menurut Yesus hanya dengan mendekat. Belum cukup menurut Yesus Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Orang banyak itu akan otomatis bertumbuh dan berbuah ketika hanya mendekat dan mendekat. Butuh satu langkah lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diperlukan oleh orang banyak dalam kesaksian penginjil Yohanes, supaya mereka kemudian bisa bertumbuh dengan baik, supaya kemudian mereka punya relasi yang jauh lebih baik. Maka mendekat saja belum cukup. Maka dekat saja belum jadi jaminan. Dekat tidak otomatis Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang-orang Yahudi atau orang-orang yang mengikuti pengajaran Yesus ini akan otomatis bisa berbuah dalam kehidupan mereka. Karena itu dibutuhkan satu tahap lagi, yakni lekat atau melekat. Ketika satu bagian dari pohon itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang siap bertunas lalu kemudian diambil dan ditempelkan kepada batang pohon yang lain, maka pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagian pohon yang diambil dan ditempelkan pada batang yang lain itu akan bertumbuh. Dan ketika bertumbuh pasti akan berkembang dan berbuah satu saat nanti. Maka satu tahap berikut yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak supaya mereka bisa bertumbuh lalu mereka bisa berkembang dan berbuah bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka butuh melekat kepada Tuhan. Mereka butuh betul-betul menempel pada Allah atau terpaut kepada Kristus Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan satu caranya disampaikan oleh Yesus dalam bagian yang kita baca saat ini. yakni mereka harus betul-betul mau memberikan hidup mereka untuk Kristus.
Mereka harus betul-betul menikmati keberadaan mereka dengan Kristus. Mereka harus betul-betul mempertautkan diri mereka kepada Allah. Sehingga dengan demikian dalam pertautan diri mereka dengan Tuhan itulah mereka akan bertumbuh, mereka akan berkembang, lalu kemudian mereka akan berbuah. Pengajaran yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi ini tentu saja ingin mengingatkan orang-orang Yahudi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Termasuk juga ingin mengingatkan kita. Rame-rame saja datang ke gereja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu tidak otomatis iman kita bertumbuh. Bisa jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rame-rame datang ke gereja karena lihat orang lain. Di gereja anu rame, lalu kemudian berbondong-bondong ke sana. Di persekutuan anu rame, lalu kemudian berbondong-bondong ke sana. Tapi belum tentu itu akan memberikan pertumbuhan yang baik buat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jika kita tidak betul-betul melekat kepada sang sumber kehidupan itu sendiri, jika kita tidak betul-betul melekat pada sang sumber keselamatan itu sendiri, karena itu Yesus mengingatkan orang banyak, jangan hanya ikut mendekat, jangan hanya rame-rame mengikuti Yesus ke sana kemari, mengajar dan melakukan banyak mujizat serta penyembuhan. Tapi rapatkanlah diri kita dan tempelkanlah diri kita kepada Allah. Itu yang Yesus mau dan itu yang Yesus inginkan. Karena itu Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau hidup di dalam dia harus menikmati makan roti dari tubuh Yesus dan minum air dari darah Yesus itu sendiri. Makan dagingku dan minum darahku hanyalah simbolis. Yang mau ditegaskan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara oleh Yesus adalah tanggalkan segala sesuatu yang menjadi keakuan kita. Lepaskan segala sesuatu yang selama ini menjadi bagian turut membebani hidup kita dan kini berjalanlah dengan Yesus seutuhnya. Tidak usah dibagi-bagi lagi. Keutuhan untuk mengikut Yesus menjadi bagian yang diharapkan dan diinginkan Allah. Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bisa memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan lebih baik di tengah-tengah kehidupan yang sedang dijalani. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Ada pepatah mengatakan bahwa apa yang kita makan bisa jadi itu juga yang akan berdampak pada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pepatah itu ada benarnya menurut saya. Jika kita makan sepuas-puasnya di masa muda, bisa jadi ketika memasuki masa tua, kita sudah banyak tumbuhannya. Tumbuhan jantung kita bermasalah, kolesterol kita bermasalah, ginjal kita bermasalah karena makannya terlalu berlebihan. Karena itu supaya kita bisa memperoleh hidup yang lebih baik, sukacita yang lebih baik, maka Yesus memberikan satu persyaratan. Makanlah dari Kristus, nikmatilah dari apa yang Kristus berikan. Makanlah dari Kristus sendiri supaya kita memperolehnya bukan untuk kebutuhan jasmani semata, tapi juga untuk kebutuhan hidup yang akan datang. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan kali ini ingin mengajak kepada kita. Sudah seberapa terpautkah kita dengan Kristus? Apakah kita sudah benar-benar terpaut dengan Kristus? Kita sudah benar-benar melekat dengan Kristus? Atau kita baru mendekat, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Pertanyaan itu menjadi bagian dari refleksi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena tidak jarang Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya menjumpai ada orang merasa sudah begitu dekat dengan Kristus karena rajin ke gereja. Karena tiap hari di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, tiap hari ke gereja, rajin ke gereja, sekali lagi tidak otomatis dia terpaut. Kalau kemudian setelah pulang dari gereja,
perilakunya, tindakannya, perbuatannya, tutur katanya tidak mencerminkan kelemah lembutan yang Kristus ajarkan. Tidak mencerminkan sikap hidup yang layak untuk diteladani seperti yang Kristus teladankan. Buat apa ke gereja jika pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara itu hanya sekedar formalitas untuk dilihat orang? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, Yesus mau mengingatkan kita. Jangan lakukan sesuatu hanya sekedar formalitas atau rutinitas. Tapi mendekat kepada Kristus berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya dan Bapak Ibu diajak untuk mengandalkan Yesus di tengah perjalanan hidup kita, apapun yang kita alami dan apapun yang kita jalani. Ketika orang mengandalkan Kristus, ketika orang terpaut kepada Kristus, ketika Bapak Ibu dan saya betul-betul terpaut kepada Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita percaya dan kita yakin kita pasti akan punya kekuatan. Bukan hanya untuk melanjutkan kehidupan, tapi untuk menerima hidup dalam pengharapan. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, penginjil Yohanes benar. Bahwa apa yang disampaikan oleh penginjil Yohanes, sebagaimana dikutipkan dari pengajaran Kristus di Kapernaum, ingin mengingatkan kita. Rumah ibadah memang kosong Bapak Ibu saudara-saudara. Sejak pemberlakuan PPKM darurat, PPKM level 4 hingga PPKM level 3. Tapi bukan berarti saya dan Bapak Ibu tidak boleh melekat kepada Kristus. Hanya karena rumah ibadah tidak boleh dipakai sementara waktu. Hanya karena gedung gereja tidak boleh dipakai sementara waktu. Bukan berarti kita kemudian hanya mendekat saja kepada Yesus. Tapi kita butuh melekat dengan Yesus. Melekat dengan Yesus berarti betul-betul sepenuhnya mengandalkan Kristus dalam hidup kita. Melekat dengan Yesus berarti betul-betul sepenuhnya bertumbuh di dalam Kristus. Tidak lagi mengandalkan kekuatan lain, tidak lagi mengandalkan akal pikiran dan pengetahuan kita semata. Tapi betul-betul mengandalkan apa yang menjadi kehendak Allah untuk diwujudkan dan dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari nasihat dan pengajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi di Kapernaum ini menjadi nasihat dan pengajaran bagi kita bersama. Maju satu langkah lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita bisa melekat pada Kristus. Maju satu langkah lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita beroleh jaminan yang kekal. Bukan hanya jaminan hidup duniawi, tapi jaminan hidup sorgawi menjadi bagian yang dapat kita jumpai dan kita rasakan. Kristus tengah membuka tangannya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Maukah Bapak Ibu melekat kepadanya? Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, kita akan menghayati kebenaran firman Tuhan pada saat ini melalui pujian yang akan disampaikan oleh Kantoria. Dipersilahkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yesus telah mati bagiku, mengalahkan maut bagiku.
sembah Kau Yesus. Ku puji, ku puji, ku puji Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yesus telah mati bagiku, mengalahkan maut bagiku. Yesus telah bangkit bagiku, memberi kemenangan selamanya bagiku. Ku puji, ku puji Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku puji, ku puji Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baik Bapak Ibu yang berada di gereja ataupun yang berada di rumah, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Dengan penuh hikmat, mari berikrar dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak dan Ibu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kini kita naikkan syafaat kita yang nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari tunduk kepala dan berdoa. Sungguh indah kabar yang kami dengar hari ini Tuhan. Kabar yang mengingatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepadamu dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau mengingatkan dan mengajarkan agar kami tidak berhenti hanya dengan proses mendekat, agar kami tidak merasa cukup puas karena sudah dekat dengan Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan, melalui aktivitas gerejawi yang kami ikuti,
ataupun melalui berbagai hal yang kami lakukan dengan menyebut nama Tuhan. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajar kami agar kami juga melekat kepada Tuhan, terpaut kepada Tuhan. Dan itu kami diingatkan. Berarti Tuhan adalah bagian utuh dan penting yang harus menjadi bagian dari kehidupan kami yang sebenarnya. Apapun yang kami tempuh, kami jalani, bahkan realitas apapun yang kami rasakan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami agar kami benar-benar mentautkan diri kami di dalam Kristus. Ke dalam Kristus bukan hanya kami beroleh makanan jasmani, bukan hanya kami beroleh kebutuhan untuk hidup sehari-hari, tapi dalam Kristus ketika kami terpaut dan terus terpaut, ada pengharapan, ada jaminan masa depan kekal yang Tuhan sediakan. Ajar kami Tuhan untuk sepenuh dan seutuhnya hanya mentautkan diri kami di dalam Engkau. Demikian pun juga saat ini kami datang dalam doa-doa kami untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami memohon, tuntunlah mereka agar mereka juga dapat mempertautkan diri mereka kepadamu, mengandalkan Engkau dalam segala usaha dan upaya pemulihan yang dilakukan dan dijalaninya. Kami berdoa untuk Bapak Catur Jatmiko, kami berdoa untuk Bapak Juhari, kami berdoa untuk Ibu Anita Agustin, kami berdoa untuk Saudari Krista Siburian, kami berdoa untuk Bapak Trisada Purajaya Simatupang, kami berdoa untuk keluarga Bapak Rio Samuel Kalalo, kami berdoa untuk saudara kami Jerry Mesak, Pendeta Maria Aprina, kami berdoa untuk Bapak Peter Timorason, kami berdoa untuk Ibu Esti Ginting, istri dari Bapak Rananta Sembiring atau menantu dari keluarga Bapak Pato Sembiring. Kami berdoa untuk Saudari Sabarina Nalsalita, dan kami berdoa untuk Ibu Sri Ambarwati. Tuhan sertai berkati mereka dalam upaya-upaya pemulihan diri yang tengah diupayakan, termasuk juga berkati kehamilan yang tengah dijalani oleh Ibu Esti Ginting, agar semua proses itu berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Sri Widayati Daud, kami berdoa untuk Ibu Dina VV Wijaya, Bapak Roni Kolson Sinaga, kami berdoa untuk Bapak Kengki Seko, kami berdoa untuk keluarga Bapak Dimpos Sikotang, kami berdoa untuk keluarga Bapak Nofri Andre dan keluarga Bapak Yosef Dwi Kurniawan. Sertailah keluarga-keluarga yang kami kasihi ini Tuhan. Pun juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami di pos kebaktian Jatiluhur yang juga kondisi kesehatannya tengah terganggu. Kami berdoa untuk Saudari Jihan Panjaitan, Ibu Endang Surtiana dan Bapak Diko Setiono. Sertai juga mereka Tuhan, supaya usaha pemulihan yang dijalani berjalan efektif dan efisien sehingga mereka sembuh kembali. Orang tua kami yang memasuki usia indah, baik di jemaatmu di sini ataupun di pos kebaktian Jatiluhur, sertai dan berkatilah orang tua kami Ibu Setiawati Daud, Ibu Marta Lasso, Ibu Sri Widayati, Bapak Ken, Ibu Ati Setiawati Kasimu, Ibu Nelly Suripati, Bapak Karman Suganda, Bapak W. Moses Weno. Kami berdoa juga untuk Ibu Titik Gunarti, Bapak Ermirsam, Bapak Agus Setiawan Daud, Bapak GN Mamuaya, dan juga orang tua kami di pos kebaktian Jatiluhur.
Ibu Kaliem atau Ibu Jalal, Bapak Dikostiono dan Ibu Sri Amiati, Ibu Darwati Tobing, Bapak Sunarto dan Ibu Sirti, Ibu Murningsih, Ibu Dwi Narini dan Ibu Tini Suwignya. Tuhan berkatilah orang tua kami ini. Hari-hari kehidupan mereka biarlah senantiasa diiringi mentari nan cerah yang menghadirkan pengharapan setiap waktu dan setiap saat. Berkati para pelayan Tuhan di jemaatmu ini, Pendeta Maria dan keluarga, serta anak terkasih, biarlah Tuhan terus pelihara, Tuhan terus jaga mereka, agar tetap setia dalam karya pelayanan yang Tuhan percayakan. Para penatua dan keluarga, baik yang terlibat dalam pelayanan di jemaat penanggung jawab di Purwakarta ini, ataupun di pos kebaktian Jatiluhur, kami menyerahkan mereka juga ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Pakai mereka Tuhan, untuk berkarya jauh lebih indah lagi di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di sini dan di lingkungan pos kebaktian Jatiluhur. Kami menyerahkan juga seluruh fungsionaris jemaat Tuhan di sini dalam setiap karya pelayanan yang diemban, baik komisi kategorial ataupun non-kategorial, panitia-panitia yang ada, pengawas perbendaharaan jemaat, bahkan seluruh elemen jemaat. Kami percaya bahwa ketika kami sekalian tetap bertumbuh dalam sinergi dan keyakinan untuk terpaut kepada Tuhan, kami akan dimampukan untuk melayani dengan baik seperti Tuhan kehendaki. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai upaya yang dilakukan para pemimpin kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Tuhan berkatilah para pemimpin kami, agar mereka terus berusaha sungguh-sungguh mengembalikan sukacita kami, mengembalikan aktivitas kami seperti biasa, dengan lingkungan yang jauh lebih baik dan keadaan yang jauh lebih kondusif. Oleh karenanya, hal-hal baik yang dilakukan para pemimpin kami bawa kepada Tuhan untuk Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Demikian pula pemerintah Kabupaten Purwakarta, Ambu Ane dan seluruh jajarannya, Tuhan pakai mereka semua untuk melakukan yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bagi kehidupan masyarakat Purwakarta. Ya Allah yang maha baik, kami yang dari gereja, sesaat lagi kami akan berpisah untuk melanjutkan aktivitas kami. Sertai kami di perjalanan, supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Kami yang mengikuti bakti ini dari rumah, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami bersama dengan anggota keluarga kami. Sertai dan berkatilah Tuhan, supaya semua juga dapat berjalan dengan lancar. Bapa, kami memohon, ampunilah kami sekalian jika dalam karya pelayanan yang kami lakukan saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, baharuilah kami, supaya di waktu-waktu yang akan datang, pelayanan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Allah, kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama di dalam Yesus kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita untuk memberikan persembahan syukur. Bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah, bisa memberikan persembahan dengan mengirim ke nomor rekening yang tertera di layar streaming kami. Persembahan syukur ini akan dilandasi pembacaan Alkitab pada Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Persembahan ini akan diiringi PKJ 153 ayat 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah yang telah menciptakan kami, umat yang mengenal Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang cukup membalas kasih anugerah-Mu atas kehidupan kami, juga segala pemberian dan persembahan kami. Tetapi Engkau menginginkan kami untuk menaikkan puji syukur di dalam hidup ini atas apapun yang terjadi. Persembahan yang telah kami kumpulkan memang bukan untuk menyaingi limpahan rahmat-Mu dan kasih-Mu, tetapi inilah tanda syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bahkan tolonglah memahami bahwa di dalam syukur kepadamu, kami terpanggil untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, baik yang ada di gereja ataupun di rumah, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri bakti kita pada hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 87, bait pertama dan 2. Mari kita nyanyikan bersama. Yesusku penebus yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suara
kasihnya pun jelas. Di satu gelisah dihibur ku lekas, di hujan angin ribut dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang di gereja ataupun di rumah, kepada kita telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni jangan cukup dengan kita mendekat kepada Kristus, tapi melekatlah kepada Kristus. Karena dengan melekat kita dijamin akan bertumbuh, kita dijamin akan berkembang dan berbuah, bukan hanya untuk hidup duniawi, tapi juga untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Mari kita lakukan semua itu, kita wujudkan semua itu dengan penuh sukacita, sambil tetap meyakini bahwa berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Kini arahkanlah hati kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kebaktian kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari